Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya bakal coba menjelaskan soal konsep networking di ACX ya. Untuk memahaminya kita bisa gunakan topologi ini, karena topologi ini cocok buat gimana kita memahamin gimana kerjanya virtual suite dan pod pod groupnya. Virtual suite dan pod groupnya. Ini adalah topologi dari LKSN 2019 yang Linux ya. Saya cuma ngeliat bagian yang sini aja. Bagian atas ini nggak pernah saya di video ini nggak bakal saya kasih tahu, karena konsep yang pengen saya kasih tahu adalah gimana kita memahamin dua fitur dari ACX di networking di bagian pod group dan virtual channel. Oke. Nah, kalau kalian di sini dia punya virtual suite di sini. Nah, virtual suite itu ibarat kata perangkatnya itu punya suite tapi bentuknya virtual. Nah, untuk penambahan virtual suite di ACX kalian bisa ke networking kemudian tap virtual suite. Secara default kalian dapat virtual suite 0, kemudian pod group 0, nanti dapatnya ini. Kalian ke VM network pasti kalau kalian lihat di sini. Ini default, belum saya apa-apain. Nah, ini adapternya VM network. Oke. Ini pengaturan kita. Nah, kita tambahin virtual suite-nya dulu. Jadi kita bikin suite-nya dulu. ADD, misalkan namanya adalah kalau topologi virtual suite internet. Nah, itu dia. Oke. Nih, ya, jadi kita bikin dulu virtual suite-nya. Oke, nambah virtual suite 1, kemudian tambah lagi 1. Ini virtual suite internal. Oke. Suite internal. Suite. Oke, internal. Oke. Nah, sekarang kita udah punya dua virtual suite. Sekarang kita bikin pod groupnya. Pod groupnya itu ibarat kata kelompoknya. Jadi dalam suite itu nanti spesifikasinya dipisahin dari VLAN-VLAN-nya. Oke. Nanti saya jelasin lebih dalam ketika kita udah mulai pengaturannya. Nah, misalkan seperti ini. Ini pod groupnya ada internet. Jadi di suite ini VLAN-nya sama, VLAN internet semua. Ini pod group ini di virtual suite internal ini punya 3, 4095, 20 dan 30. Oke. Kita bikin dulu di internet dulu ya. Sorry, ini pod group, ada di pod group. Nah, di sini kita misalkan yang ini. Pod group internet. Nah, ini deh. Kenapa saya pakai yang 2019? Karena ini termasuk menggambarkan penggunaan networking yang biasa dipakai di LKS gitu ya. Nah, VLAN-nya karena dia nggak ada number VLAN-nya, nggak ada. Ini sini ya. Soal number VLAN-nya nggak ada pengaturan, berarti kita bikin dia VLAN default yaitu VLAN 0. Oke, kemudian virtual suite ini adalah internet. Kalau sudah di add, nanti kita add ke perangkatnya baru kelihatan di sini. Nah, ini kalau ini kan kelihatan ya ada 4 active port. Kenapa? Karena ada 4 interface ada 4 VM yang pakai pod group VM network. Oke, kita bikin dulu ya add pod group. Kemudian kita bikin ini ada terang dengan VLAN 4095. Terang dengan VLAN 4095. Nah, di sini kalian di internal. Oke, lihat di sini topologinya dia ada di internal. Kita pisahin dulu. Oke, add. Ini sudah ada terang, kemudian tambah lagi clients dan server. Clients itu adalah 30, server adalah 20. Clients itu VLAN 30. Ini virtual suite internal. Server adalah VLAN 20. Internal. Oke. Nah, ini kita udah bikin semua virtual suite-nya ada 2. Internet dan internal. Jadi mendefinisikan virtual suite-nya. Kemudian pod group-nya ada mendefinisikan gimana dia pembagian dari layer 2-nya, VLAN-nya. Oke.
Sekarang gimana kita masukkan ke dalam perangkat, ke dalam VM. Nah, sini kita pengaturannya. Oke, kita lihat dulu topologinya. Nah, ini kalau kalian lihat LKS client ini connect-nya ke port group ini. Nah, kita masuknya seperti ini. Client, ini tik. Sorry. Bisa klik kanan nggak? Klik kanan. Edit setting kalau saya nggak salah. Nah, ini network adapternya kita rubah dia ke internet. Save. Coba kita lihat di pengaturan networkingnya. Nah, internet sekarang punya satu aktif port. Kalau kalian klik, nah ini kelihatan dia. Aktif portnya seperti ini. Kalau kalian pengen kelihatan lebih jelas, kalian bisa ngeliat di virtual switch kalau saya nggak salah. Nah, ini dia. Pembagiannya seperti ini. Lihat dari topologi virtual switch-nya, nanti kelihatan. Oke, ntar kita pasang dulu ya. Yang ini sudah. Sekarang, nah di sini punya tiga. Jadi dia punya tiga di, punya dua. Satunya ke internet, satunya adalah ke yang port group internal terang. Oke, berarti yang pertama ini ke internet, yang sisanya adalah terang yang bawahnya. Oke, kita atur di internal edge. Mau VM internal edge. Nah, ini kita setting ke kanan, setting. Kalian nggak bisa bikin pengaturan ini di VMware ya. Kalau kalian remote VMware, dia cuma bisa lihat di pengaturan di browser. Saya nggak pernah nemu menu pengaturan network segala macam di VMware. Jadi kalau kalian remote lewat VMware, misalkan seperti ini, kalian remote lewat VMware, kalian nggak bakal ketemu mode itu kayaknya. Setting. Nah, dia nggak bisa pengaturan ini. Ada nggak? Nggak bisa dia. Pengaturannya nggak bisa. Atau belum di refresh mungkin. Coba diklik. Setting. Saya belum pernah nyoba lihat VM ini. Nah, tuh nggak ada. Nggak bisa dia. Atau mungkin dimatikan hidupkan. Ntar kita coba terakhir aja ya. Tapi pengaturannya biasanya saya lewat browser. Oke, sorry. Ini di sini tadi yang internal edge. Saya lupa. Satu ke internet, port group internet, satunya ke terang. Oke. Kita tambahin satu lagi. ADD network. Ini dia, di atas ADD network. Satunya ke internet, satunya ke terang. Save. Oke. Selanjutnya, kita pilih yang e-server ke server. E-server. Setting. Dia pindah ke server. Oke. Kemudian e-client dia pindah ke client. Oke, nah, buat mengeceknya kalian lebih gampang menggunakan ini menu virtual switch. Kita cek kayak di internet ada dua, internal edge dan e-client. Oke, benar. Kemudian kita cek lagi di internal. Nah, lihat pembagiannya. Di server, lihat LKSI server, kemudian client ada LKSI client, di terang ada LKS internal edge. Oke. Nah, sekarang saya bakal jelasin gimana pemanfaatan dari ini. Jadi kalau dia yang satu VLAN seperti port group ini, berarti dia layer 2-nya udah nyambung. Jadi ketika kita sama IP-nya satu network, kalian ngeping pasti bakal bisa. Ingat TCP layer TCP IP dari layer 1 sampai layer 7. Jadi kalau layer 2-nya udah aman, udah connect seperti ini satu VLAN-nya VLAN-nya sama, otomatis kalau networknya juga IP networknya sama, dia bakal bisa direct connection seperti itu. Kita coba di internal edge. Di sini saya coba internal edge. Oke. IPA. Di sini dia ada dua ya. Sorry. Ada dua. Nano ETC network. Interfaces. Oke, nah ini dia. Kita cek. To ENS33 VSN33 init static. Oke, address. Sorry. Ya guys, internal edge.
Tadi yang pertama ke sini ya, 172.17.1.254 172 titik 17.254 prefix 24 seperti ini bisa langsung kalau saya nggak salah. Kemudian auto ends 36 ifs ends 36 inet static address. Oke. Oh, ini ada 2 VLAN ya. Oke, nanti ini kita atur. Sorry. Ini kita atur nanti. Nanti ada pengaturan VLAN-nya. Saya kasih lihat. Oke. Bentar, coba. Jadi networking restart. Oke. Oke, sekarang kita bikin yang saya lihat topologi yang e-client. E-client. Nah, ini dia. Pengaturan networknya, wired connections, wired setting. Oke. Manual. Kita lihat di sini 172.17.1.10 172.17.1.10 ini 255. Nah, di sini karena saya pengen dia nanti buat uji coba biar biasa sampai sini. Ini kan VLAN-nya beda. Ini VLAN-nya beda, ini VLAN 0, ini VLAN 2030 biar bisa sampai sini biar secara konsep kalian bisa dapat. Maka itu saya butuh gateway. Walaupun nanti penyelesaian mungkin yang udah pernah nyelesain LKS 2019, gateway-nya mungkin ada sedikit manipulasi ya, dimanipulasi. Tapi saya karena pengen ngasih lihat, saya bikin ini gateway-nya ini dulu. Oke. 172.17. Oke, ini dia 172 17.1.254. Apply. Oke, coba activity terminal. Oke. Ping 172.16.17.254. Oh, 17.1. Masih belum berubah. Oke, udah. Tadi saya hidupin matiin dulu ya, karena saya pengen ceknya. Oke, sekarang coba ping. Nah, sampai. Secara konsep, kalau kalian lihat di bagian ini, secara konsep, kita lihat yang internet ya. Nah, ini mereka udah kayak satu suite. Jadi kalau networknya sama, udah pasti bisa terhubung. Itu dia. Jadi pemanfaatan penggunaan networking itu adalah kalian harus bikin virtual switch-nya dulu, kalian definisikan dulu, kemudian baru kalian bikin port group-nya seperti apa. Oke. Nah, sekarang saya bakal ngasih lihat yang bagian sini yang menggunakan VLAN. Kalau kalian lihat di sini udah pasti tersegmentasi di layer 2. Layer 2 itu pasti ada switching-nya di sini. Oke. Nah, VLAN 4095 secara default itu adalah VLAN, jadi semua traffic yang bakal ngelewatin 4095 ini VLAN taggingnya dihilangin, jadi dirubah menjadi 0. Jadi semua misalkan VLAN 30 lewat ke 4095 di ASIC itu bakal dirubah ke VLAN 0. Makanya itu nanti kalian bisa saling ngeping ketika walaupun VLAN-nya beda. Asal kalian gateway-nya udah diatur gitu. Gateway-nya udah diatur bisa lewat sini. Intinya semua yang lewat ke sini bakal tagging VLAN-nya, misalkan VLAN 30 masuk ke sini, otomatis dia bakal dirubah menjadi 0. Jadi
mode terang di SIX itu menggunakan VLAN ID 4095. Emang pengaturannya seperti itu. Oke. Nah, ini saya pasang di sini. Ngasih IP dulu ke ini biar kelihatan. Ke eServer. Oke. Network. Devices. Oke, auto. Ini semuanya saya bikin statik karena saya pengen ngasih lihat aja ya. N33 EVS, N3 ini statik. Oke, address. Oke, kita lihat. 110 2 2 10 10. Oke, gateway. Kita butuh gateway di sini karena saya pengen ngasih lihat penggunaan dari yang ini, terang ini. Oke. Gateway 10220 berarti 1022254. Oke. Coba kita Ctrl X, enter. Oke. Ini sudah ada net start min R. Oke, udah ada nih. Gateway-nya 254. Oke. Aman ya. Sekarang kita ke internal client. Kita dulu. Oke. Kita kasih IP-nya dulu. Ya. Oh, ini 30. Saya bikin random aja dulu ya. Ini misalkan 3 10. Ini misalkan 10 23 10, ini saya bikin statik ya. 10 23 10. Oke. Internal. Oke. Versi 4 manual 10.2.3.10 seperti ini aja dulu. No. Apply. Oke. Ini hidupin. Coba kita lihat terminal. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bikin yang Edge. Nah, karena dia di sini bakal punya 2 IP, ini sebenarnya cuma uji coba ya. 2 IP di sini. Kita butuh yang namanya pengaturan VLAN. Mungkin kalau kalian di Cisco kalian bisa kenal dengan namanya sub interface. Nah, di sini kalian bisa pakai modulnya, kalau nggak salah di Debian udah langsung ada. Coba kita install ya di internal Edge. Namanya VLAN. Oke, ini buat pengaturannya. Oke, masukin CD-nya. Oke, manage. Oh, sorry, pengaturannya kalian bisa lewat sini. Lewat sini bisa nggak ya? Kalau nggak salah lewat sini nggak bisa deh. Setting. Oke. Oh, di lewat sini nggak bisa. Kita bisa nyala lewat ini. Search di internal Edge, kalian ada pengaturan ini. CD. Sorry, setting aja coba. Saya lupa di bagian situ. Di setting, kemudian CD drive, host. CD drive kita masuk. Bukan host drive, kita pakai data ISO. Kita pilih ini yang saya upload kemarin ke di video sebelumnya. Oke, save. Statusnya di connect. Ini connect ya. District connect, kemudian save. Oke, masuk. Sekarang kita coba di bagian Edge. Enter lagi. Nah, oke. Baru install. Oke, udah install. Nah, sekarang kita baru kalau yang di VLAN kita bisa ngaturnya dengan ngaktifinnya. Komennya adalah mode probe.
enggak nih. 8021Q. Mau drop not comment. Coba. Nano etc modules. Oh, langsung ke sini aja, nggak perlu pakai itu. Ini kalian tambahin 8021Q. Oke, Ctrl X, yes, enter. Udah, sekarang kita pengaturan interface-nya. etc network interfaces. Nah, ini baru kita atur. Oke. Pengaturannya adalah API ENS160. Salah saya. .160.20. Nah, ini kita bikin seperti ini. Jadi pendefinisian mirip dengan yang di Cisco. Kalau kita mau bikin sub interface, address 10.2.2.254. Yang pertama prefix 24 aja langsung seperti ini. Oke, kemudian auto N160.30 EFS and 160.30. Ini salah. Oke. Init static address 10.2.3.254. Oke, ini ini ada satu lagi komennya, kita harus tambahin VLAN raw, membuat definisikan bahwa ini adalah VLAN raw device ENS 160. Ini juga sama, semoga bisa. VLAN raw device ENS 160. Kita coba ya. etc init.d interface networking restart, semoga bisa. Status no interface N160.30. Oh, ini salah. Oke, ini salah saya. Kita restart lagi. Oke, API. Nah, sekarang kita coba ping dari yang tadi ini. Ini dengan ini, ya. Ini karena VLAN-nya 20. Nanti kalau kalian connect yang VLAN 20 dan sama port group, dia bisa langsung kok. Asal satu VLAN. Jadi kalian nggak perlu install VLAN seperti ini. Kenapa saya pakai di sini ada VLAN? Karena saya butuh sub interface di sininya, ya. Jadi pemakaiannya seperti itu. Jadi saya cuma ngasih contoh gimana cara kita bikin VLAN yang berbeda ini bisa nyambung, bisa connect. Itu kalian butuh jalur ini terang. Oke, kita coba dulu dari eServer. Coba mana sih? eServer ping 10.2.2.254. Kayak nyambung. Tapi kalau saya ngeping ketiga, dia nyambung. Coba saya ngeping ke ini ya. Internal client. Nyambung juga.
ping 10.2.3.254 nyambung. Saya mau ngeping ke 2.10. Nah, dia belum nyambung. Tapi kalau saya ngeping ke yang IP yang ini, yang di internet edge, dia kan punya ini IP yang 22 sorry internal kalian 2 saya lupa cek dulu IP A. Oh, yang 2 ping ping 10.2.2.254. Oke. Dia nyambung. Kenapa? Karena dia kedetek routingnya di sini. Oke. Nah, kalau kalian pengen nyambungin seperti itu, kalian bisa konsepnya dengan, kita lihat topologi. Ini kalian nyalakan routingnya. Oke. Nyalakan routing. Oke, kita nyalakan routing di internal. Kalau nggak salah dengan nano etc sysctl.conf. Oke, kita pilih. Nah, ini kita nyalakan, dibuka aja. Yes, enter. Ulang lagi, bukan yang versi 6. Ini pagar lagi, sorry. Bukan yang versi 6 tapi yang versi 4. Nah, nih net, saya lupa. Net IP versi 4 forward yang mana ya? Coba. Oke, yang ini kayaknya. Nah, ini dia. Forward IP versi 4, Ctrl X, yes, enter. Di sini kita nggak bisa restart aja, tapi kita harus, nggak bisa restart service, kita harus restart komputernya. Ini kita bisa klik kanan. Kalau di sini terus kayaknya bisa deh restart di sini. Power off. Restart QoS kalau nggak salah bisa. Oke, kita tunggu. Tunggu sebentar. Kenapa saya gunakan ini? Karena memang ini topologi yang termasuk menjelaskan semua yang dibutuhkan untuk pemahaman dari port group dan virtual switch di SIX. Oke. Coba ini sudah. Oke, kita coba ngeping lagi. Bisa nggak? Ini ini dia 3254 ya. Oh, ini kan nyambung. Coba yang 32. Nah, lihat, ini bisa sampai sini. Nah, ini juga dari, kalau kalian lihat topologi, ini bisa sampai ke sini kan. Trafficnya gimana? Kalau ini mau ngeping ke sini, dia nggak bakal langsung ke sini, tapi dia bakal lewat internal dulu. Jadi di routingnya di sini. Kalau kalian pengen tahu ngelihatnya, kalian bisa routes min n, nggak bisa nggak ya? Oke, net start, berarti net start min r, pakai ini. Nah, ini dia routingnya. Oke, pengaturan seperti itu. Kemudian juga dari sini kayaknya external client. Nah, ini dia udah bisa ngeping ke internal client nih. Coba IP A 10.2.2.3.10. Coba kita coba. Ping, ping 10.2.3.10. Tuh, dia bisa sampai. Jadi yang kalau kalian lihat dari topologi ini juga bisa langsung ke sini. Walaupun VLAN-nya berbeda. Kenapa? Karena semua yang lewat ini jalur yang VLAN ID 409 5 DSIX, VLAN taggingnya pasti semuanya dirubah jadi 0. Emang desain dari SIX-nya seperti itu. Jadi buat terang dia cuma sepengetahuan saya, correct me if I'm wrong,
kalau saya salah, VLAN ID selain 4095 ini nggak punya kemampuan buat ngerubah tagging VLAN di SEX. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan dari ini, pemahaman kalian soal penggunaan networking. Jadi yang perlu kalian bikin adalah bikin dulu virtual switch-nya, baru kalian bikin port group-nya, aturnya. Mau VLAN berapa juga nggak masalah, asal VLAN-nya sama, itu bisa langsung direct connected, karena di layer 2-nya udah VLAN-nya ID-nya sama. Jadi kalau kalian konsepnya itu kalian harus pahamin layer 1, 2, 3 buat pemahaman dari networking. Jadi kalau layer 1 kabelnya nyambung, oh pasti bisa. Kalau layer 2 misalkan VLAN-nya berbeda, oh pasti keputus di layer 2. Mau ke bagaimanapun layer 3 nggak bakal bisa, kecuali kalian bikin manipulasinya seperti itu. Dalam hal ini kan manipulasinya kita menggunakan ini biar bisa ini dengan ini saling nyambung segmentasinya. Kenapa? Dia bakal ke internal dulu, yang dimana Linux server misalkan dari sini masuk ke switch, VLAN-nya masih 20, keluar dari switch karena dia tahu ini karena SEX manipulasinya, jadi yang melewat 4095 bakal dirubah menjadi VLAN 0. Makanya bisa sampai juga ke sini. Ini juga sama sebaliknya. Ketika dia masuk ke sini, dia masih 0, masuk ke sini jadi 30 bisa sampai ke sini. Jadi oke. Saya rasa cukup sekian, dan mungkin ini akhir dari video seri saya. Mungkin kalau ada yang butuh tutorial apa di SEX bisa chat di komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.